Bapa dalam surga, kalau sebentar kami mau merenungkan dan mempelajari khususnya untuk pernikahan ini. Berikan kami hati bijaksana untuk mengerti, melakukan segala kebenaran firman-Mu, supaya kami jangan berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya hidup ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah ya hamba-Mu menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya bersyukur pada malam hari ini diberi kesempatan untuk menjadi pembicara dalam ulang tahun yang ke-6 ini. Selamat ulang tahun buat Graceful Community Church, satu gereja yang mungil namun begitu indah dan dahsyat bagi saya, dan saya percaya juga di mata Tuhan. Setiap kali saya ke California, saya menyadari ini daerah atau negara bagian yang luar biasa. Karena apa? Karena di California ini banyak tempat-tempat kudus. Namanya aja ada banyak Santa. Gunungnya pun kudus, ya. Maksudnya bukitnya, hutannya pun kudus, Hollywood. Ya, saya melihat wah ini luar biasa tempat daerah California ini, ya. Ada San Jose, San Francisco, San Leandro, ya. Banyak sekali hal-hal yang indah dari kota, dari negara bagian California ini. Hari ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu tentang menjalin keserasian dalam pernikahan. Ini topik yang sangat menarik dan penting sekali, menjalin keserasian dalam pernikahan. Apa sebab? Karena kalau kita lihat, serangan iblis yang paling besar bagi negara Amerika ini, saya menyaksikan adalah di dalam keluarga, di dalam kehidupan pernikahan, dan kesucian dalam pernikahan. Dan kalau kita melihat data statistik, ada yang mengatakan angka perceraian di Amerika itu hanya 50%. Hanya 50%. Tetapi data statistik yang lain yang saya temukan, sesungguhnya angka perceraian itu 62%. Itu berarti dari dua pasangan yang menikah, satu pasang itu bercerai. Ini sangat sangat mengerikan bagi kita sebagai Asian immigrant yang datang ke Amerika Serikat. 62% pasangan bercerai. Serangan kedua yang saya lihat dari iblis bagi negara Amerika ini adalah serangan ateisme. Dulunya percaya Tuhan, dulunya Kristen, dulunya beribadah, dulunya melayani Tuhan. Sekarang tidak percaya Tuhan, tidak lagi mempercayai Tuhan itu ada. Kalau kita lihat serangan iblis yang paling kuat di Indonesia, Anda tahu apa? Serangan iblis yang paling kuat di Indonesia itu adalah santet. Adalah banyak manusia bisa berubah jadi binatang dengan segala ilmu-ilmu pelet, melakukan segala pekerjaan-pekerjaan jahat. Serangan yang kedua yang terbesar di Indonesia, khususnya bagi gereja-gereja, adalah penganiayaan, pengrusakan, pengancaman, pembunuhan bagi orang-orang Kristen. Kalau di Amerika, wujud serangan itu adalah dalam pernikahan dan dalam ateisme. Menjalin keserasian dalam pernikahan sungguh satu topik yang sangat penting untuk masa kini. Next, slide berikut. Tolong slide berikut. Apakah itu serasi? Serasi kalau kita lihat dalam definisinya, slide berikut tolong. Serasi dalam, ya, apakah itu keserasian? Keserasian itu definisinya itu sinonim dengan cocok. Jadi kalau ditanya apa sih itu keserasian dalam pernikahan, yaitu sama juga apa itu kecocokan. Apakah itu kesesuaian, selaras, sepadan, harmonis. Itu artinya serasi. Serasi itu cocok, sesuai, selaras, sepadan, harmonis. Serasi itu tidak mudah. Ya, next.
keserasian itu tidak mudah. Apa sebab? Karena pertama yang menghambat next keserasian itu adalah latar belakang. Latar belakang. Pria dengan wanita itu sungguh berbeda. Setuju? Bukan hanya penampilannya, tapi juga dalam latar belakangnya itu beda. Kalau pria, kalau bicara adalah saya pikir sebaiknya begini. Kalau wanita, saya rasa harusnya begini. Yang satu pikir, yang satu rasa. Beda. Kalau pria ada apa-apa masalah lebih suka diam diri, merenung, pecahkan sendiri. Lebih suka seperti itu umumnya. Kalau wanita ada masalah, apa yang dilakukan? Ngobrol, ngomong, sharing, ya. Terus jadi apa yang harus dilakukan oleh pria, oleh suaminya, waktu istrinya ngomong, ya cerita unek-uneknya, dengerin aja, ya. Harus jadi tong sampah, biarkan dia ngomong, jangan kasih solusi, karena dia tidak butuh solusi. Setuju? Yang dia mau, dengarkan saya, dengarkan saya, perhatikan saya. Latar belakangnya beda, ya. Kemudian dalam karakter, pria itu umumnya tegas. Ya, oke, kamu mau ngomong, mau sharing, apa yang mau di-sharingkan? To the point. Iya, apa? Masalahnya apa? Langsung ke topik masalah. Ya, kalau wanita seringkali dari satu hal yang mau bicara itu bisa muter-muter kemana-mana. Udah kesini muter lagi kemana. Jadi, ya seperti itu. Ya, karena latar belakangnya itu beda. Ada sampai orang menulis buku, ya pria dan wanita itu seperti Mars, seperti planet yang lain. Memang susah untuk saling bersatu. Ya, latar belakangnya beda. Terus next slide berikut. Iya, kenapa sulit untuk bersatu? Karena kasih yang pudar. Kenapa ya suka berantem sehingga keluarga itu, ya ini di Indonesia ya, di Indonesia, nggak di sini, nggak di Amerika. Orang suka bilang that is Tom and Jerry family. Apa maksudnya? Karena every day they fight, every day they quarrel each other like Tom and Jerry. Sehingga kalau satu hari, ya kok hari ini so silence, ya nggak ada begitu tenang di sebelah rumah kita. Ada apa ya? Oh, rupanya mereka sedang out of town, ya mereka sedang keluar kota. Pantesan damai ya sekarang di hari ini. Rupanya sedang keluar kota. Kenapa? Karena seringkali pertengkaran itu terjadi, keserasian itu tidak serasi itu terjadi karena kasih yang pudar. Kasih yang pudar itu sebab utama adalah egois. Hanya itu. Kenapa sih suka berantem? Karena egois. Siapanya egois? Satu atau dua-duanya yang egois. Pasti salah satu egois. Egois itu mau menang sendiri. Egois itu suka melawan, dan egois itu kurang bertanggung jawab. Itu ciri-ciri egois. Jadi kalau pasangan kita dikit-dikit maunya menang sendiri, kalau dia nggak menang, perang dunia 3. Maka ya udahlah, as a good husband, oke, mami maunya apa? Saya turutin aja ya. Jadi maunya apa? Saya udah bilang, saya maunya gini-gini. Oke, saya akan turutin. Biar dunia ini aman. Ya, egois. Suka melawan. Kalau dikasih perintah apa, langsung melawan. Langsung melawan. Dan kurang tanggung jawab. Ya. Dikasih ini, ingat ya gitu ya. Iya ingat. Lakukan nggak? Sorry, lupa. Ya. Katanya ingat, iya. Sorry, lupa banget. Terus nanti ada hal lagi, jangan lupa ya tolong gini ya. Dan itu lupa lagi gitu ya. Kurang tanggung jawab, lakukan ini, nggak lakukan yang dia harus lakukan. Kenapa sih kasih itu pudar? Kita lihat 1 Timotius 1:5. Mari kita lihat 1 Timotius 1:5. Kenapa kasih itu pudar?
Ini sebabnya kasih itu pudar. Jadi kalau dulu waktu pacaran, waktu pernikahan kasihnya itu luar biasa, lama-kelamaan kok pudar ya kasihnya. 1 Timotius pasal yang pertama. Ada sukarelawan? Saya sangat senang sekali kalau ada sukarelawan bantu saya. 1 Timotius ayat yang kelima. Ada? Silakan. Kalau sukarelawan ada. Ada? Silakan. Tolong bantu saya bacakan 1 Timotius ayat yang kelima. Siapa saja? Silakan. Kalau ada. Ya, silakan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi kasih itu timbul dari mana kasih itu timbul? Hati yang murni. Hati yang suci. Ya, murni, hati yang suci. Berarti kalau seorang kasihnya pudar, kasihnya yang timbul tidak dari kesucian. Dengan kata lain, orang hidupnya tidak suci, susah untuk mengasihi pasangannya. Kenapa dulu mencintai, sekarang tidak mencintai? Ya bosan loh Pak, tiap hari lihat terus ya bosan. Ya sering ada yang bilang gini, Bapak pernah bayangkan nggak? Paling doyan makan apa Pak? Saya bilang ya banyak ya. Salah satu aja sebutkan. Ya misalnya apa ya? Saya suka udang. Oke. Bayangkan pagi makan udang, malam makan udang, tiap hari makan udang, 500 kali makan udang. Gimana rasanya Pak? Ya enak juga sih. Walaupun lihat udang masih doyan ya. Lama. Iya apa? Misalnya ini. Waktu makan enak, oke, mau nggak? Pertama mungkin, aduh, mesti bagi ya, aduh, iya deh. Tapi kalau udah 500 mungkin dengan sukarela, mau nggak? Mau nggak? Kenapa? Bosan. Demikian juga dalam relasi hubungan suami istri. Pertama waktu menikah, apalagi lakukan hubungan seks pertama kali, nggak ada yang SMP ya, di bawah 18 nggak ada ya. Pertama kali lakukan, maaf ada yang sampai belum itu aja udah keluar gitu ya. Sekarang udah aduh, istri ganti baju juga, dia lagi nonton TV, minggir. Kenapa? Karena kasihnya itu pudar ya, nggak tertarik lagi. Kenapa? Karena tidak kudus, tidak suci. Kenapa susah untuk mengasihi pasangan kita? Kuncinya hanya satu, Anda tidak kudus di mata Tuhan, tidak suci di mata Tuhan. Seorang yang suka pornografi, seorang yang suka porno aksi, seorang yang terlibat dengan hal-hal yang berbau kotor, sulit untuk mengasihi pasangan. Sulit untuk mengasihi pasangan. Kasihnya akan pudar. Kasihnya akan pudar. Next. Kenapa susah untuk saling mengasihi? Karena luka batin, sakit hati. Aduh Pak, dia hina saya habis-habisan Pak. Tiap kali ngomong, seluruh penghuni kebun binatang disebut satu-satu Pak. Aduh saya sakit hati sama dia. Saya nggak pernah dihina gitu sama orang tua saya, kecuali sama suami saya Pak. Kecuali sama istri saya. Dia suka hina saya. Sakit hati. Karena masalah luka batin. Komunikasi. Kalau kita lihat dalam hal luka batin ini, dalam komunikasi kita menyadari pria dan wanita dalam berkomunikasi itu berbeda. Ya, selain tadi saya bilang caranya, suatu hari diadakan penelitian di negara Ceko, di mana dipasang kayak saya ini, tapi rekaman. Jadi seorang pria, seorang suami dan seorang istri dipasang rekaman. Jadi waktu dia mau tidur, rekaman itu dinyalakan sampai dia bangun, terus berjalan lebih dari 24 jam. Untuk apa? Dihitung seorang laki-laki, seorang suami sehari ngomong berapa kata. Berapa kata yang diucapkan satu hari.
Ternyata dihitung itu kurang lebih 17.600 kata yang diucapkan oleh seorang suami satu hari. Sekitar, ya ini Ceko, 17.600 kata. Kemudian ketika dihitung kata-kata yang diucapkan istrinya itu 35.000 kata lebih, ya, hampir 2 kali lipat. Sehingga orang bilang, oh iya, memang perempuan banyak ngomong, banyak bicara. Sehingga kalau pria banyak ngomong, bawel, orang suka bilang, ih mulutnya kayak mulut perempuan ya. Karena umumnya yang suka banyak ngomong itu wanita, ya. Kemudian bayangkan kalau Anda seorang kayak kita hamba Tuhan, atau kita seorang guru yang kerjanya ngomong. Saya ngomong udah berapa kata, makanya saya kok kemana plan ajak istri saya, jadi aman damai. Karena apa? Waktu saya ngomong ini berapa kata nih keluar. Seringkali sampai di rumah, ya istri saya sambut saya, hari ini mau makan apa? Terserah. Makan ini ya, saya masak ini ya, boleh. Yang ini mau nggak? Yang ini juga mau? Kok ngomongnya nggak ada kata-kata lain apa? Selain iya, boleh, gitu ya. Karena peluru saya udah mau habis. Anda bayangkan, waktu saya ngomong, kan katakan 17.600 kata, ya. Kalau saya jadi guru, jadi seorang pengajar, atau jadi hamba Tuhan, khotbah pulang sampai di rumah, udah mau ngomong itu udah males. Bukan berarti nggak mau ngomong, pelornya udah mau habis, ya. Istri kalau di rumah nggak jadi full housewife, nggak bekerja di luar, betul-betul ibu rumah tangga full, pelurunya berapa? 35.200. Ya misalkan, jadi waktu suaminya pulang, Pak, saya mau cerita lupa. Begini, anak kita ya waktu pertama kali bangun pagi dia udah pecahin gelas, dia mau cek gini, suaminya iya, aduh pusing saya. Kenapa? Bayangkan 35.200 langsung ditembak dengan senapan yang paling cepat gitu ya. Suami dengar mabuk dia. Sehingga orang suka bilang, kenapa ya suami saya nggak interest untuk dengar kata-kata saya? Bukannya nggak interest, dia udah capek. Ya, dia perlu sehingga suami cari jalan aman. Waktu istrinya ngoceh terus ya laporan dari pagi, dari terbit matahari sampai pada waktu dia laporan. Cara paling aman dia, tunggu mah, sakit perut, kebelet ya. Saya ke kamar kecil masuk dia kunci, aman di sini gitu ya. Lama lah dia di kamar. Kenapa? Lega saya. Udah mandi, soal istrinya bingung kok lama amat ini, hampir 1 jam gitu ya. Tujuannya adalah melarikan diri, saudara. Jadi pas udah selesai mandi, udah mulai tenang, masuk ke tempat tidur gitu, langsung istrinya juga langsung ke tempat tidur, sampingnya ngoceh lagi, aduh. Komunikasi, apalagi waktu bicara, seringkali kalau suami itu kolerik, suami itu keras sifatnya, itu seringkali keluar kata-kata yang nggak biasa. Apalagi kalau dari suku-suku tertentu yang halus gitu ya, kita harus hati-hati karena bisa cepat tersinggung. Apalagi wanita itu makhluk halus. Tapi bukan berarti dari dunia lain, bukan ya. Wanita itu sensitif maksudnya, bukan makhluk halus yang lain. Ya. Jadi sensitif, hati-hati dalam hal komunikasi. Kedua dalam hal ekonomi. Seringkali kalau suami kerjanya nggak cukup ekonominya, sehingga kondisi keluarga sepertinya goncang. Kalau di Amerika enak, gampang food stamp. Ya, atau bantuan pemerintah. Bayangkan kalau di negara yang ada government support seperti itu, sulit sekali. Dan apalagi kalau tiap tahun apply belanja, keluarin food stamp gitu ya. Orang-orang lihat, oh food stamp. Ya. Lama-lama kan ekonomi, aduh gimana anak-anak mau college, mau ini sulit gitu. Dan seringkali kalau masalah ekonomi, istri ngomong sesuatu, suami bisa tersinggung. Karena apa? Harga diri seorang suami itu biasanya dari gaji. Semakin tinggi gaji seorang suami, harga dirinya semakin naik. Semakin rendah gaji seorang suami, harga dirinya pun rendah. Sehingga kalau istri ngomong, ayo dong jangan malas di rumah, kerja lebih giat.
udah 40 hours ya, ya coba 70 jam 1 minggu. 70 jam, 40 jam, iya 70 jam, iya. Saya nggak bisa tinggalkan rumah, anak-anak kan masih kecil. Ya ampun, saya dipaksa diri sama istri saya, luka batin saudara. Saya ingat karena masalah ekonomi, ya, seksual. Dalam hubungan seksual itu seringkali bisa menjadikan luka batin. Apalagi kalau tidak ada teknik-teknik yang memadai sehingga istrinya langsung tembak, wah itu bisa luka batin. Apa bedanya saya dengan pelacur? Engkau perlakukan aku seperti pelacur. Pelacur masih mending dikasih duit. Saya udah selesai ditinggal aja. Sakit hati. Kemudian masalah hierarki, ya. Hierarki itu tingkatan, nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Hierarki ini terjadi di sebuah di Australia. Ada pasangan suami istri di mana istrinya dari Taiwan, suaminya dari Australia, dan mereka sudah punya 1 anak. Dan setelah anak itu usia 6 tahun, sang suami bilang, saya kepengen 1 lagi ya anak kita kan udah 6 tahun ya, kayaknya kasihan dia sendiri, takutnya nanti manja, daripada dia seorang diri, alangkah baiknya ada teman, nanti ada yang saling backup, saling menolong satu sama lain. Saya kepengen kita punya 1 anak lagi. Apa yang dijawab sama istri? Tunggu ya, berikan saya waktu 2 minggu. Suami pikir, oke, 2 minggu, oh mungkin dia mau berpikir, merenung, siap nggak untuk mengandung lagi. Setelah 2 minggu, istrinya bilang, tunggu saya beberapa hari lagi. Saya pasti jawab, ada apa? Gitu. Kenapa? Udah 2 minggu mau tambah beberapa hari? Karena saya coba telepon mami saya nggak bisa, belum bisa kasih belum berhasil saya kita komunikasi dengan mami saya. Loh, ada apa dengan mami Anda dengan mami kita? Iya, saya untuk hal ini saya harus tanya mami saya. Kalau mami saya bilang oke, kita punya anak. Kalau mami saya bilang enggak, kita nggak punya anak. Loh, jadi yang menentukan siapa? Mami. Loh, ini keluarga siapa? Ya orang tua, hormatilah orang tua. Hukum yang kelima, ya kan? Jadi hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi harus hanya orang tua. Jadi kalau orang tua kasih lampu hijau, kita punya anak. Orang tua bilang no, kita nggak punya anak. Setelah beberapa hari, mamanya bilang, sekarang lagi resesi ekonomi, cari uang susah, tunggulah 2 tahun lagi. Sisi bilang, seperti yang mami saya bilang, 2 tahun lagi saya baru siap punya anak. Suaminya marah sekali. Ini keluarga apa? Kenapa yang ambil keputusan mami? Di mana fungsi saya sebagai kepala keluarga? Hierarki. Kemudian masalah anak. Anak seringkali menjadi berkat bagi sebuah keluarga. Sudah lama ingin melanjutkan anak, waktu anak lahir, hadir dalam pernikahan, mereka luar biasa sukacita. Seperti the little angel present coming into our family. Tapi seringkali banyak orang tua yang masih childish. Kehadiran seorang anak justru menjadi sumber masalah. Gak siap, mau tidur terganggu, aduh bangun, mesti kasih susu. Istri bilang, saya udah capek dari pagi sampai sore. Sekarang kan kamu perlu orang kerja, sekarang giliran kamu ya. Jadi saya mau istirahat, kamu yang jaga anak. Saya kan baru pulang kerja, ya gantian dong. Ya, saya kan dari pagi sampai ini. Sekarang giliran kami jaga anak. Jadi kalau anak sakit, butuh susu atau apa, ganti popok, urusan kamu sekarang. Itu kan anak kamu, anak kita, ya. Nah sekarang giliran kamu. Sang suami, aduh udah pulang kerja, mesti ngurus anak sekarang. Jadi masalah, luka batin. Next. Jadi berikut akibat dari tidak serasi. Pertama, terlalu banyak konflik. Bayangkan, Anda lihat gambar-gambarnya. Dari ribut-ribut biasa, ya, kemudian sampai ada adu fisik, bahkan baru lagi menikah pun bisa seperti itu, saudara. Ya. Lagi menikah pun bisa berantem, loh. Ya. Siapa yang nanti yang bayar restoran? Ya, uang siapa? Ya, uang kita berdua. Oh ya, enak aja. Uang kamu semua. Bisa berantem. Pernikahan belum selesai, loh. Atau sampai yang terakhir, kekerasan dalam rumah tangga.
itu terjadi karena tidak serasi. Terlalu banyak konflik menjadikan hal seperti itu akibat dari tidak serasi. Kedua, perceraian. Kalau tidak serasi ini tidak bisa diatasi dengan baik, ujung-ujungnya akan terjadi perceraian. Dan seringkali Asian imigran yang datang ke Amerika, dulu di Asia kalau ngomong cerai itu tabu. Kalau istri dipukul suami, itulah nasibku. Memang nasib, ya nasib, mengapa begini gitu ya, orang suka bilang gitu. Nasibnya memang udah begini, dipukul. Tapi di Amerika dipukul, I call 911 and we will have a divorce case here. Kenapa? Di Asia prinsipnya pria wanita, pria dominan, wanita submit, wanita tunduk. Di Amerika, pria dan wanita same level, equal. If you hit me, I'll call police. Akibatnya banyak yang shock. Bisa begitu ya? Ya begitu di sini. Di Indo dipukulin apa-apa hanya bisa nangis, berserah, ini nasibku. Di sini, tunggu dulu, nggak bisa. Nggak ada tuh rumusnya seperti itu, nggak bisa. Siapa kan? Ya. Dan itu sebabnya angka perceraian di Asia itu di bawah 20%. Dan waktu mereka datang ke Amerika, langsung Asian immigrant divorce itu melonjak. Dan diperkirakan tahun 2056 Asian immigrant get divorce itu more than 36%. Dan itu sebabnya disertasi yang saya tulis berkenaan dengan hal ini. Karena ngeri melihat masa depan, khususnya bagi the Asian immigrant di Amerika. Dipredik 2056, 36% Asian immigrant divorce. Karena kultur yang beda. Dulunya konservatif, tradisional, di sini freedom, liberal, perceraian. Next. Dan bahkan yang paling menyakitkan itu sampai terjadi kematian. Seringkali istri itu nggak disayang sama suami, istri itu kecil, diremehkan. Seringkali dihina, tidak dihargai. Tapi waktu dia meninggal, sang suami jadikan dia seperti malaikat. Dia setelah dia tiada baru sadar, luar biasa dia. Kenapa saya nggak hargai dia? Kenapa saya tidak menyayangi dia? Sekarang dia sudah tiada. Penyesalan yang tidak pernah berakhir. Kenapa saya tidak mengasihi dia sungguh-sungguh? Dia begitu agung. Tiada wanita yang bisa menandingi dia. Luar biasa kasihnya, pengorbanannya, kesetiaannya pada anak. Udah meninggal baru nyeselnya luar biasa. Kematian gara-gara tidak serasi. Bahkan ada yang sisi yang lain, matinya itu bukan mati wajar atau apa, tapi dibunuh oleh pasangannya karena nggak cocok, karena nggak serasi, dibunuh sama pasangannya. Dan akhirnya salah satu masuk penjara akibat salah satu jadi korban pembunuhan. Ini akibat dari tidak serasi. Next. Bagaimana agar bisa serasi dalam pernikahan? Mari kita lihat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 24 sampai 27. Boleh tolong sukarelawan lagi? Volunteers please. Matthew 7:24 and 27. Ada volunteers tolong?
Ya, silakan Pak. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Makasih Pak. Di sini bicara ada dua jenis orang. Tuhan berkata dengan jelas, Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan ini, satu orang bijaksana, yang kedua Tuhan katakan dengan jelas, dia orang bodoh, foolish, bodoh sekali. Dua-duanya bangun rumah, yang dua-duanya berada di tepi pantai, cocok seperti kita yang ada di dekat Oakland, dekat Fremont, daerah Bay Area, ya. Tapi rumah di sini kebanyakan dari kayu atau apa gitu ya. Kalau di Indo kan kebanyakan dari batu. Saya ingat waktu ke rumah jemaat, rumahnya di Pantai Mutiara, mungkin ada yang dari Pantai Mutiara, Fluid, Jakarta, Fluid, Jakarta Utara, Pantai Mutiara. Waktu saya lihat rumahnya 3 lantai, kemudian saya tanya, kurang lebih 15 meter, ini fondasinya berapa? Karena saya lihat kokoh sekali rumahnya. Waduh, nggak ada retak rumah itu, kuat sekali. Saya tanya, ini fondasinya berapa? Anda tahu dia bilang berapa? 45 meter. Oh, saya kaget. Buset, tinggi bangunan 15 meter, fondasinya 45 meter, saudara. Kenapa? Karena langsung berbatasan dengan laut. Langsung berbatasan dengan laut. Dan retak pun nggak ada rumah itu, luar biasa kokoh. Mungkin kena tsunami pun nggak hancur tuh rumah. Mungkin, ya. Saudara, Tuhan memberikan perumpamaan bahwa dalam membangun rumah ada orang bodoh yang hanya bangun tembok dan bangun atap, tapi fondasinya cetek atau nggak kuat. Tapi orang bijak bangun rumahnya sangat dalam, bangun fondasinya sampai menyentuh batu, karang. Bayangkan, waktu orang bijak bangun rumah, mungkin baru bangun fondasi, rumah orang bodoh udah jadi. Si bijak, fondasi baru jadi, rumah orang bodoh udah jadi. Waktu dia bangun rumah, si bijak jadi rumahnya total, rumah orang bodoh dari dulu-dulu udah jadi. Ya. Tapi waktu ada bencana, bencananya ada 3. Yang pertama itu hujan. Hujan menyerang apanya rumah. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Dari dulu sampai sekarang hujan itu menyerang atapnya rumah, gentengnya rumah. Gentengnya rumah. Kemudian ketika hujan sedang turun, datang serangan kedua, angin. Angin menyerang apanya rumah? Temboknya, badannya rumah. Rumah orang bodoh masih bertahan waktu angin datang. Tapi waktu serangan terakhir dan ini mematikan, datang apa? Banjir. Banjir menyerang apanya rumah? Fondasi. Rumah orang bodoh hancur, lebur, berantakan. Rumah orang bijak tetap bertahan. Ada 3 musuh yang menyerang rumah. Dan saya suka identikan perumpamaan rumah ini juga seperti membangun rumah tangga. Ada orang yang begitu instan. Just say I love you, let's get married. Why should we wait? Ya, wah, instan sekali. Sekarang zaman semua instan. Naik apa jalan pun orang maunya freeway, semuanya freeway, highway. Kenapa? Maunya instan. Mau seduh mie
mie pun instan. Mau apa? Oatmeal pun instan. Semua instan. Dulu orang kalau apa-apa, ya mungkin zaman Pak Theo ya, kalau pilek atau apa, pakai selampek ya orang bilang ya, satu tangan. Kalau sekarang tisu, udah pakai, langsung buang. Udah pakai, buang. Instan, semuanya harus cepat. Semuanya cepat. Jadi waktu orang bodoh membangun rumah, maunya cepat. Orang bijak lambat, tapi pasti. Gimana membangun rumah yang kuat dan kokoh? Saya sampai jam berapa nih, Pak? Ada 10 poin masalahnya. Atau sambung besok ya. Gimana? Boleh. Soalnya ini ada 10 poin, saudara. Bisa setengah jam lagi. Iya, jadi sambung besok ya, 10 prinsip membangun rumah yang kuat sehingga serasi dalam pernikahan, tidak mudah digoncangkan. Bagaimana menghadapi serangan hujan? Ada 2 kiat menghadapi serangan hujan itu, yaitu ada 2 genting, yang 2 atap yang harus ada. Kemudian ada serangan angin. Ada 4 hal yang harus dimiliki. Waktu angin menyerang, ada 4 hal bagian tembok yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga. Terlebih kalau ada banjir, ada 4 fondasi. Fondasinya harus ada 4, sehingga rumah itu kuat dan kokoh. Jadi prinsipnya 2 genting, 4 tembok, dan 4 fondasi. Total semua 10. Kita lanjutkan besok ya, untuk 10 prinsip membangun pernikahan yang kuat dan kokoh, serasi dalam pernikahan. Kita tunduk kepala, kita masuk doa. Aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Serangan-serangan iblis yang paling gencar dan paling dahsyat di bumi Amerika ini adalah menyerang di dalam keluarga. Keluarga yang lemah, keluarga yang hancur, mendatangkan gereja yang lemah dan gereja yang hancur. Gereja yang lemah dan gereja yang hancur mendatangkan akan negara yang lemah, dan negara ini mudah diserang. Mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing, supaya sungguh keserasian dalam pernikahan terus terpelihara sampai Tuhan datang kedua. Kasih yang pudar bisa segera diatasi, dan belajarlah mulai dari hari ini hidup dalam kesuciannya Tuhan. Hanya Tuhan yang suci yang mampu memberikan kasih yang suci.
sehingga pernikahan itu pernikahan yang suci, yang dikuduskan dan diberkati Tuhan. Betapa indahnya bila keluarga ini menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Seperti Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua bertanggung jawab sebagai suami dan sebagai kepala keluarga, menghantar istri dan anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan, menciptakan keluarga yang indah, yang harmonis satu dengan yang lain. Mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing dan mohon pengampunan dan belas kasihan, supaya jangan sampai timbul penyesalan bila kematian datang dan memisahkan kita dengan pasangan kita. Di situ ada air mata yang begitu sangat menyakitkan, sangat memilukan, karena kekasih yang dulu dia benci, yang dulu dia sakiti, sekarang sudah terbaring tak bernyawa lagi. Jangan sampai ada kata penyesalan. Jangan sampai iblis memakai hal ini untuk membinasakan orang yang kita kasih. Saya mengambil hormat hamba-Nya Bapak Pendeta Hengki untuk memimpin kita. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini lewat penyampaian ceramah dari hamba Tuhan. Kami kembali disegarkan untuk melihat betapa pentingnya kehidupan di dalam rumah tangga, betapa pentingnya jalinan pernikahan kami. Kami hidup di luar rumah, bekerja, berjuang, namun kami pulang bila rumah kami tidak menjadi sarang yang hangat, tidak menjadi pelabuhan yang teduh. Betapa sengsaranya kan? Engkau mengerti satu persatu kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena malam hari ini Engkau memberikan kepada kami anugerah, sehingga apabila kehidupan rumah tangga kami memang sudah indah, serasi, dan harmonis, mendengar semua ceramah ini, kami boleh mendapat peneguhan. Kami boleh melanjutkan mengembangkan hal-hal yang sudah positif dalam kehidupan keluarga kami. Namun apabila kami terusik, kami melihat keadaan kami dari cermin firman Tuhan, bahwa ada hal-hal yang tidak serasi, yang masih perlu dibenahi, kami pun mengucap syukur karena Engkau memberi kepada kami kesempatan kedua. Kami belum terlambat. Dengan Tuhan, kami dapat memperbaharui kehidupan pernikahan kami, hubungan antara suami dan istri, dan di dalam keluarga kami. Tuhan, tolonglah setiap kata-kata yang kami dengar dari ceramah ini, dengan urapan Roh Kudus, Engkau tanamkan dalam hati kami, mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, kami hendak memulai kehidupan kami dari dalam rumah, supaya kami mendapatkan rumah yang kokoh, dan kami bisa keluar menghadapi segala macam tantangan, karena kami sudah mendapat kekuatan dari dalam keluarga. Kami juga mohon agar dalam rumah tangga kami, anak-anak kami dibina, mereka mendapat suatu pasokan buat kehidupan mereka ke depan. Mereka pun menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, matang, dan berbahagia pada waktu mereka menjalin kehidupan pernikahan dan rumah tangga. Mereka pun membangun rumah yang kokoh, yang mempunyai dasar yang teguh, tahan banting, tahan goncangan, tahan gempa, dan tahan banjir. Terima kasih. Berkati hamba Tuhan yang telah menunaikan tugas pelayanannya pada malam hari ini. Berkati persekutuan kami berikutnya. Bahkan kami mau menatap ke hari esok, maksud kami ke kebaktian yang kedua.